Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal Zuma dan Arie Untung. Dimana Zuma ini diundang di podcastnya Arie Untung dan kemudian dia ngibul panjang lebar, cuy. Nah, kita akan nonton aja videonya. Kita akan analisa apa yang dikatakan Zuma ini apakah benar sesuai fakta atau sebenarnya dia hanya ngibul aja. Apa yang ada di otaknya keluarin aja tanpa referensi seperti biasa. Kita langsung nonton videonya. Tapi saya di dekat apartemen saya itu ada satu tempat peribadatan. Ini beda lagi, saya juga baru paham gitu. Bukan baru paham, baru tahu bahkan. Apa namanya kalau nggak salah Yehova Witness. Oneness. Itu beda lagi katanya ya. Beda lagi. Ya, di sini Zuma mengatakan bahwa Jehovah Witness itu mungkin dia salah dengar atau bagaimana dia bilang Oneness. Ya karena memang dia ngertinya cuma oneness gitu. Seandainya pemahamannya dia luas, dia nggak akan bingung ketika Arie Untung ngomong Jehovah Witness, dia pasti akan nyambungnya, oh saksi-saksi Yehova. Nah, teman-teman kalau pernah lihat saksi Yehova, biasanya mereka keliling-keliling, pakai hitam putih, mereka keliling-keliling untuk penginjilan. Sebenarnya bukan penginjilan untuk masuk Kristen ya, malah diajak untuk keluar dari Kristen sebenarnya, karena ajarannya berbeda sama sekali dengan Kristen. Dia ngaku Kristen tapi dia bukan Kristen. Nah, dalam perspektif ini kayaknya Arie Untung berpikir bahwa Jehovah Witness ini Kristen gitu loh. Padahal seharusnya kalau Zuma ini punya pengetahuan lebar, panjang dan banyak, dia pasti akan luruskan dan dia bilang Jehovah Witness bukan Kristen. Tapi malah dia nyambungnya Oneness, cuy. Oneness sama Jehovah Witness tuh beda banget. Karena Jehovah Witness itu adalah seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia adalah Unitarian, lebih tepatnya seperti itu, bukan Oneness. Ini sama sekali berbeda. Kenapa Unitarian? Karena ya bagi dia itu sebenarnya Tuhan tuh satu gitu ya, yaitu Yahweh itu, tetapi Yesus itu adalah percikan dari Tuhan itu sendiri, atau dia itu diciptakan semacam malaikat yang paling unggul, dia manusia yang paling unggul untuk memberikan kesaksian tentang Yehovah itu tadi. Jadi berbeda sekali dengan oneness. Yang mana oneness itu kan satu saja, tapi tiga-tiganya ini sebenarnya cuma satu, tapi berubah-ubah wujud aja, begitu. Kita lanjutkan. Oh, jadi ternyata cabangnya banyak juga gitu. Banyak. Nah, kalau itu apa yang membedakan? Kan kalau saya nggak salah dengar, kayaknya mereka tidak menganut Trinitas. Iya. Ya, yang Tuhan itu hanya Yesus. Nah, sebenarnya ini dalam mindsetnya Zuma ini oneness tadi, gitu. Kalau oneness itu memang dia memahami bahwa Allah menjadi Yesus menjadi Roh Kudus, begitu kan? Itu oneness begitu. Tapi sebenarnya kan konteks pembicaraan yang mana Arie Untung tanyakan itu Jehovah Witness. Yang mana Jehovah Witness itu Tuhannya bukan Yesus. Salah sama sekali, karena Tuhannya itu adalah Jehovah tadi, begitu. Yesus datang ke dunia untuk memberitahu bahwa itu loh sebenarnya Allah yang benar tuh Jehovah. Sebenarnya Jehovah Witness ini justru ajarannya mirip dengan ajaran dari Islam sebenarnya. Kan Islam memahami Yesus itu ciptaan Tuhan, dan ciptaan Tuhan ini mengaku menurut pengakuan mereka, bukan mengaku ya, menurut pengakuan mereka bahwa Yesus inilah yang mengingatkan kembali Allah yang benar tuh Allah, gitu kan, kalau Islam gitu kan. Tapi kalau Jehovah Witness ini mengatakan bahwa Allah yang benar itu ya Yehovah itu gitu. Makanya kamu harus percaya pada Yehovah. Monoteis dong berarti. Ya, onenessnya maksudku. Sama. Itu oneness. Jadi monoteis mereka. Monoteis, satu Tuhan. Monoteis tapi dua sosok tuh. Gimana? 3 sosok. Tapi tetap monoteis. Iya. Nah, inilah kesalahan dia juga. Dia nggak tahu oneness itu apa. Saya heran gini. Arie Untung ini panggil orang yang nggak kompeten dalam menjelaskan sesuatu. Nah, dia panggil Zuma untuk menjelaskan oneness atau Jehovah Witness lah. Tapi sebenarnya Zuma sendiri nggak tahu itu aliran bagaimana gitu. Nah, apakah ini sebenarnya Arie Untung ini tidak berpikir, kenapa dia nggak undang orang yang tahu itu, yang berkompeten, sehingga dia mendapatkan informasi yang benar. Malah diundang orang yang nggak tahu apa-apa soal itu, kan bahaya. Kayak ini kan, dia mengatakan bahwa ya oneness itu dia adalah memiliki 3 sosok gitu. Ini jelas salah. 3 sosok itu ketika jadi satu itu namanya Unitarian, bukan oneness. Oneness itu tidak mempercayai 3 sosok, tapi cuma satu yang berubah-ubah. Jadi satu sosok itu
Yehova. Yehova ketika Yehova udah nggak ada, dia menjadi Yesus. Yesus menjadi Roh Kudus, berarti Yesus dan Yehova ini nggak ada gitu. Nah, inilah ajaran pokok dari Oneness. Jadi jangan salah. Dan kemudian kalau kita Yehova Witness Yehova itu, ya Yesus sama Yahweh adalah dua pribadi yang berbeda. Terpisah sama sekali. Ini berbeda dengan Trinitas. Trinitas kan satu hakikat gitu ya. Satu semuanya. 3 persona ya, tapi satu hakikat. Tapi kalau saksi Yehova, enggak. Yahweh dan Yesus tuh terpisah, berbeda. Begitu. Yang satu ini inkarnasi menjadi yang ini. Yang ini inkarnasi menjadi ini. Nah, ini juga kesalahan Zuma. Zuma mengatakan bahwa Bapa inkarnasi Yesus, Yesus inkarnasi jadi Roh Kudus. Nah, inkarnasi itu maksudnya enkarnio, masuk ke dalam daging. Bagaimana caranya? Yesus dia masuk ke dalam daging menjadi Roh Kudus. Nah, ini logika nggak nyampe. Karena Roh Kudus itu nggak punya daging. Yang bisa menjadi daging hanyalah Allah yang menjadi Yesus. Karena Yesus adalah manusia yang memiliki daging, punya tubuh. Sehingga enkarneo, inkarnasi ini bisa terjadi karena Allah yang transenden itu karneo, masuk ke dalam daging dan menjadi Yesus Kristus. Tapi apakah Allah Bapa ini sudah tidak ada lagi? Tetap ada gitu loh. Makanya kenapa kita katakan bahwa 3-nya persona ini berbeda. Tapi satu hakikat. Allah Bapa menjadi Yesus Kristus tapi tidak meniadakan eksistensi dari Allah Bapa. Eksistensi Allah Bapa tetap ada, tetapi revelation-nya, penyataannya melalui Yesus Kristus dalam manusia, inilah yang disebut sebagai inkarnasi. Konsep inkarnasi aja belum clear loh ini Zuma ini. Jadi pembicara lagi, wala Zuma. Oh, jadi Satu hakikat, tapi bereinkarnasi. ya, inkarnasi. Nah, reinkarnasi dan inkarnasi jelas berbeda ya. Reinkarnasi kembali menjadi manusia. Nah, manusia yang jadi Allah, Allah jadi manusia, begitu maksudnya. Nah, ini kekeliruan dari Zuma. Ini salah. Inkarnasi. Tidak ada istilah reinkarnasi dalam kekristenan. Itu hanya ada di agama yang bukan Kristen. Oke? Jadi itulah kenapa lahir di bumi gitu. Iya. Oh. Sama ceritanya Krishna. Ya mirip ya. Iya, iya. Itu sempat jadi pembahasan kita juga. Ya, Trimurti, Trinitas. Nah, ini Zuma mengatakan bahwa Trimurti sama dengan Trinitas. Oh, kamu ini. Zuma. Trimurti itu konsep tritheis. Trinitas itu bukan tritheis. Tritheis itu 3 Tuhan. Nah, Trinitas itu tidak 3 Tuhan. Tuhannya 1, tapi punya pribadi 3. Bukan kepribadian ganda ya. Pribadian ganda itu sifatnya berubah-ubah, moodnya berubah-ubah beda. Personanya di sini yang dimaksud adalah, ini Allah. Allah yang Esa itu, dia menyatakan diri kepada manusia dalam 3 wujud. Yaitu yang transenden, manusia, dan roh. Ketiga-tiganya ini satu hakikat saja. Ini Allah nih. Allah yang Esa, yang satu itu. Tapi ketika menunjukkan diri kepada manusia, ada 3 penampakan. Atau 3 penyataan, lebih tepatnya ya. Itu 3 penyataan ini, yang satu dalam wujud manusia, satu dalam wujud roh, satu dalam wujud transenden. Ketiga-tiganya ini Esa. Ini berbeda dengan tritheis, 3 Tuhan. 3 Tuhan yang disebut sebagai Trimurti. Jadi jangan disamakan Yesus dengan Krishna. Bagaimana bisa sama? Pribadinya itu berbeda gitu loh. Dan juga kalau kita lihat konsep mindsetnya di dalam juga berbeda. Nah, Trimurti itu sebenarnya konsepnya lebih sama dengan satu agama yang berpikir bahwa Trinitas itu adalah Allah, Yesus, dan juga Bunda Maria. Nah, ini 3. Ini Bunda Maria ini siapa? Maria itu kan bukan Tuhan gitu. Tidak ada konsep seperti itu. Ini jelas berbeda. Ini sama halnya dengan membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple. Dan ini berbeda sama sekali. Trinitas, teman-teman, kenapa Allah itu harus menyatakan diri pada manusia dalam 3 pribadi? Pertama, Allah yang transenden. Allah yang transenden yang membenci dosa, yang kudus, yang tidak mau manusia berdosa. Dia harus menghukum manusia yang berdosa. Dan semua manusia dunia ini berdosa. Jadi semuanya harus dihukum. Tapi kita tahu bahwa di perjanjian lama, pengorbanan itu adalah solusi untuk menyelesaikan dosa. Orang yang berdosa, dia harus mengorbankan binatang. Seperti domba, kambing,
Ketika dikorbankan, maka dosa dari manusia ini akan diampuni. Harusnya manusia yang mati, tapi yang mati kemudian domba atau kambing yang mati itu. Jadi digantikan. Sehingga dosa manusia dihapuskan karena pengorbanan dari binatang itu. Nah, Allah ingin menghapuskan dosa manusia. Tetapi Allah juga adil. Allah mau menghukum manusia. Jadi bagaimana cara menyelesaikan supaya manusia yang berdosa ini bisa diselamatkan? Berbuat baik, nggak bisa. Perbuatan baiknya tercemar oleh dosa. Dia mau melakukan amal nggak bisa. Dia juga tercemar oleh dosa. Jalan satu-satunya adalah dengan pengorbanan. Nah, korban binatang itu tidak sempurna. Sehingga setiap tahun binatang itu harus korbankan terus. Benar nggak? Makanya ada agama yang masih mempertahankan korban binatang sampai sekarang. Tapi, korban binatang ini disempurnakan oleh Yesus Kristus. Yang mana Yesus tidak berdosa, Yesus dia mati di kayu salib untuk mengorbankan manusia. Kenapa harus Yesus? Itulah kenapa Allah yang transenden itu harus menjadi manusia. Supaya kemanusiaan itu tidak tercemar dosa karena Allah yang mengendalikan, Allah yang ada di dalam diri tubuh manusia itu. Itu namanya inkarnasi, masuk ke dalam daging. Sehingga Trinitas itu wajib dan harus. Kalau Allah yang transenden itu kemudian mengorbankan dirinya di kayu salib, ya siapa yang menebus dosa gitu? Masa Allah menebus dosanya manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri? Kan nggak logika gitu. Makanya dia harus jadi manusia, mengambil rupa manusia menjadi daging untuk mengorbankan dirinya. Harusnya manusia yang disalibkan, tapi ini Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib. Begitu. Dan ketika Yesus naik ke surga, manusia harus ditemani, harus didampingi. Nah, yang bisa mendampingi adalah Roh Kudus. Sehingga penyertaan Roh Kudus nyata bagi manusia. Nah, itulah Trinitas. Trinitas inilah definisi Tuhan yang luar biasa, sempurna begitu. Karena ada manusia mendefinisikan Tuhan tidak sempurna, sehingga tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi manusia aja nggak bisa. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan dicerahkan ya Zuma sama Ari Untung. Terima kasih Luis Pras dari sini. Lihat, be with you all.